pesan Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Saya juga harus belajar tentang maybe yes, maybe no. Ya bisa iya, bisa tidak. Di sini yang kadang-kadang suka begitu atau sering. Ya bisa iya, bisa tidak. Coba angkat tangan. Saya angkat tangan loh, saya juga kadang begitu. Ya bisa iya, bisa enggak. Ya. Baik. Memang maybe yes, maybe no ini merupakan satu sifat karakter yang memang dibawa oleh manusia. Nanti kita lihat bagaimana Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Karena masalahnya maybe yes, maybe no. Oke, kita lanjut, next. Ya. Kakek bahasa Indonesia aja ya, mungkin ada yang nggak ingat ya. Tante dari mana datangnya? Dari Lampung, tepuk tangan dulu, luar biasa. Bersendiri atau berdua? Sendiri. Oh ya, oh, baik, puji Tuhan ya, selamat datang. Ya, puji Tuhan. Baik. Jadi maybe yes, maybe no ini berbicara tentang juga dalam bahasa Indonesianya itu keraguan, kebimbangan atau ketidakpastian. Apa saudara? Keraguan, kebimbangan, ketidakpastian. Banyak orang atau mungkin sebagian besar mau orang yang belum percaya ataupun sudah percaya, sudah lama juga ikut Tuhan, kadang masih ragu dan bimbang. Ya. Nah, kita lihat ayatnya di Matius 5 ayat 37. Kita baca sama-sama ya. Oke, siap? 2, 3. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Wow. Dalam bahasa Inggris, but let your speech atau ucapan atau katakan kalau ya ya tidak tidak dan whatever is more than this is of the evil. Jadi dari setan, dari iblis. Nah, jadi kalau Anda ragu-ragu itu lebih cenderung iblis masuk. Ya. Apakah iya, apakah tidak? Oke, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa sudah dikasih tahu nggak sama Tuhan? Dikasih tahu ya. Kamu boleh makan semua yang ada di taman ini, buah-buahan. Kecuali satu pohon itu. Yang herannya Adam dan Hawa ini kurang kerjaan gitu loh. Kok sudah tahu satu nih kok malah milih yang satu ini loh. Kan banyak yang lain gitu loh. Nah itu manusia tuh kadang-kadang iseng. Nah iseng, SWS, bablas yang ini jatuh. Sudah bilang Tuhan jangan kamu makan itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Nanti kamu akan mati. Jadi kata mati di sini bukan mati fisiknya tetapi mati rohaninya. Jadi kalau orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang tidak pasti, itu kemungkinan besar rohaninya shut down. Ya, oke. Waktu digoda oleh iblis, ditanya oleh iblis, bukankah Tuhan berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Dibalik gak sama iblis kata-katanya? Dibalik. Karena Tuhan berkata, jangan kamu makan. Iblis bilang, kalau kamu makan. Baca ya Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Saya nggak banyak waktu untuk ini. Jadi waktu dikatakan begitu, kamu akan jadi seperti Allah. Wah, mulailah. Masa? Oh iya, bisa ya? Jatuh dalam dosa. Saya mau tanya, Adam dan Hawa tahu nggak kalau ini nggak boleh dimakan? Tahu. Nah, kebanyakan dari kita sudah tahu itu tidak benar, itu tidak baik. Tetapi kita ada kompromi. Berapa banyak orang jatuh ke dalam dosa karena kompromi. Karena ada, bagaimana? Sudah baku ator Jo. Pokoknya beres kan, gak ada yang tahu ini. Sudah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dalam bisnis juga begitu. Banyak orang yang tadinya akrab, shalom, puji Tuhan, baik. Tapi begitu dia berbisnis, waduh, iblis aja ngeri lihat dia. Lebih sadis dia. Saudara kasih dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, di marketplace, bukan hanya di pelayanan saja, kita harus menjadi berkat, amin. Kita harus membawa mission daripada kerajaan sorga. Di mana ada keadilan, di situ ada berkat, amin. Di mana ada kerjasama yang baik, saling menghargai dan menghormati, di situ pasti ada berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jadi dikatakan di sini bahwa kita harus mengatakan ya, di atas ya,
Tidak di atas tidak. Lebih daripada itu apa? Kalau selain iya dan tidak apa? Dari iblis. Berarti kan maybe yes, maybe no tadi. Ya, puji Tuhan. Coba colek kiri kanan. Katakan iya, iya ya, tidak, tidak. Kalau sudah I love you, jangan mana-mana I love you-nya gitu loh. Amin. Jangan bertepuk sebelah. Oh tangan bukan kaki ya, tangannya oke. Ya, jadi ini semua kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Malam ini kita akan belajar. Oke. Nah lalu pertanyaannya, next. Bagaimana agar tidak selalu maybe yes, maybe no? Tidak selalu ya, berarti bisa terjadi. Nah, tapi kita harus tahu bagaimana jalannya. Yang pertama kita harus memiliki iman yang kokoh. Apa saudara? Iman yang kokoh. Jadi bukan sekedar kita iman itu, kalau baca di dalam Ibrani 11 ya, ayat 1 seterusnya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu walaupun tidak kita melihat kita percaya. Tapi harus kokoh. Kadang nih datang godaan seperti Adam dan Hawa tadi digoda. Oh sudah, terus apalagi kita diangkat-angkat ya, apa diangkat-angkat apa ya? Disanjung. Nah dipuji, kalau bahasa Kalimantan pujungan Bu. Ya, pujungan itu bahasa orang Kalimantan. Kalau di sini makan puji ya orang Manado bilang ya. Nah, wah hebat kamu, wah angkat-angkat lambung-lambung, buk jatuh langsung. Debuk malah. Nah, jadi di sini dilihat, kita lihat dalam Lukas 18 ayat 8b. Coba perhatikan. Ini Yesus mengingatkan. 2-3. Akan tetapi, ayo dong baca firman dong. Ya, kalau firman kita baca sama-sama, amin. Karena sudah ada di slide, jangan saya sendirian. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi harus dibaca. 2-3. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang atau Yesus, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi waktu Yesus mau naik ke surga, dia sudah kasih warning. Dia sudah kasih peringatan buat saudara dan saya. Apakah nanti saya kembali saya dapati iman? Berarti ada goncangan. Ada satu masalah yang timbul bahwa ada orang yang meninggalkan imannya. Betul? Ada orang yang tidak kuat imannya. Macam-macam tergodanya saudara ya. Ya, mungkin karena bisa meninggalkan Yesus. Karena pekerjaan. Atau karena pasangan hidup. Atau karena keluarga dan lain sebagainya. Ya, itu imannya gak kokoh. Ya. Nah, perhatikan di ayat berikut kita baca. Nanti saya akan beri beberapa kesaksian tentang iman yang kokoh. Yakobus 1 ayat 6-8. 2-3. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, dia akan tenang dalam hidupnya. Amin. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Kita tidak bisa menyembah Tuhan dan menyembah Mammon, saudara. Tidak bisa, saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu, saudara ya. Amin. Tidak bisa. Jangan Tuhan deh, kita deh. Suami istri atau pacar bisa cemburu, amin? Betul gak? Nah. Oleh dan sebab itu, kita harus punya iman yang kokoh, iman yang teguh. Sehingga ketika datang godaan, datang tawaran-tawaran yang menarik, supaya kita meninggalkan Tuhan, hati-hati. Ya. Supaya Anda menjadi terkenal, Anda menjadi tenar, Anda rela meninggalkan Tuhan Yesus. Oh kasihan. Paling umurnya 70-80 rata-rata check out. Habis itu pergi kemana saudara? Selama-lamanya menderita. Sayang. Tetapi selama ada kesempatan. Selama kita masih hidup. Kita punya kesempatan. Bapak ibu saudara yang menonton live streaming hari ini. Mungkin saudara yang ingin coba bunuh diri hari ini. Mungkin saudara yang hari ini mau meninggalkan Tuhan. Saudara sudah mau bercerai. Saudara sudah mau membuatkan sesuatu keputusan-keputusan yang sangat ekstrim. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, iman saudara itu menyelamatkan saudara. Bertahan dan tetap kuat. Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja menolong saudara. Karena dia maha besar, maha kuasa. Beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Ya.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab berbicara tentang iman yang kokoh. Waktu saya masih pelayanan di Kalimantan, ada satu keluarga sudah menikah kurang lebih 7 tahun. Ya. Belum punya anak. Saya percaya bahwa setiap keluarga waktu dia menikah ingin punya anak ya, betul ya? Amin. Punya keturunan ya. Karena itu kejadian 1 ya. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Wow. Ya, ada yang sampai jadi kesebelasan ya. Ada yang jadi tim voli ya. Ya. Saya jangan tim kriket ya, banyak. Ya, jadi orang pengen punya keturunan. Ya, it's okay. Tapi 7 tahun. Dia sudah coba segala cara. Nah, ini yang bahaya. Hanya dia pergi ke dukun, pergi kemana, ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Diperiksa dokter, katanya normal. Kok normal gak bisa punya anak ya? Ya, saya juga gak periksa sih hasil cek dokternya. Tapi pada satu saat di sebuah acara KKR di daerah itu, kami datang dengan tim kami KKR. Pada altar kolkia kami berdoa buat suami istri ini. Kita doakan, kita lepaskan semua, segala macam-macam. Pakai inilah, biasa ya kalau orang mau ambil minum ini, makan, wah macam-macam lah. Pokoknya sampai stres istrinya ya. Ini kurang apa lagi mau dimakan ya? Nah, makan firman Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu, saudara yang nonton live streaming, ingin punya anak belum dapat, baca Yesaya 66 ayat 9. Tapi saya nggak jelaskan sini, karena khotbahnya bukan tentang orang hamil ya. Oke, kita bicara tentang iman yang kokoh ya. Oke, Yesaya 66 ayat 9 boleh dibaca. Kalau Tuhan membuka rahim, tidak mungkin dia tidak mengisinya. Dia pasti mengisinya. Dia maha kuasa, saudara. Ya. Puji Tuhan. Nah, hanya kami doakan, kemudian setelah selesai, kurang lebih 2 tahun kemudian kami balik lagi ke tempat itu. Kami datang, tiba-tiba ada seorang ibu dan suaminya datang. Kita juga mungkin sudah lupa ya. Wah, Pak Pendeta, puji Tuhan. Oh ya, puji Tuhan apa Bu? Wah, kita biasanya kalau pendeta disambut gitu kan senang ya, kita artinya mendapat satu penghormatan gitu ya. Oke. Oh ya kenapa Bu, ada yang bisa kami bantu? Pak, saya berucap syukur. Kenapa? 2 tahun yang lalu kami didoakan dengan tim Bapak. Saya sekarang sudah punya anak 1. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan sedang OTW yang kedua. Wah, haleluya. 7 tahun tidak bisa dapat. Tapi waktu dia memiliki iman yang kokoh, seketika itu juga. Perhatikan ya, wanita pendarahan. Berapa tahun dia berita? 12 tahun. Tapi dikatakan waktu dia menjamah jubah itu seketika. Tak, 1 second. Mujizat terjadi. Saudara, hidup kita di dalam Tuhan. Itu hidup yang penuh dengan mujizat. Engkau yang sakit hari ini, waduh kayak apa? Pasti bisa. Dokter sudah bilang, wah gak bisa. Sepupu istri saya seorang yang kuat dari angkatan darat. Badannya besar, hebat, sakit. Dokter bilang sakit jantung, saya nggak tahu ya apa itu namanya. Pokoknya dokter bilang hidupnya cuma tinggal 30%. Jadi kalau jantung itu kan dek, dia nggak. Nah, ada kemacetan mungkin ya, gitu. Sudah, tapi orangnya keras, galak, nggak takut sama orang. Saya bilang kamu nggak takut sama orang, tapi harus takut sama Tuhan. Karena hidupmu di dalam tangan Tuhan. Manusia boleh merancangkan yang buruk dalam hidup saudara. Tapi Tuhan yang lebih berkuasa. Dia akan menjaga saudara dengan saya. Gak usah takut saudara. Gak usah takut. Nah, kita doakan. Saudara kami itu bertobat. Dan sekarang hari ini dia memberitakan Injil kemana-mana. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi miliki iman yang kokoh. Tepuk kiri kanannya. Imannya harus kokoh. Ya. Hati-hati yang cewek-cewek ini ya, yang masih single ya. Banyak tawaran ini ya kan. Ya, hati-hati. Jangan karena keinginan-keinginan dunia meninggalkan Yesus. Jangan saudara. Tuhan Yesus jauh berharga, lebih berharga dari emas dan perak. Saya beritahu saudara. Ya. Ingat saudara ya. Yang jomblo siap? Siap, amin. Ya. Kenceng banget. Ya puji Tuhan ya. Ya. Jadi harus memiliki iman yang kokoh. Puji Tuhan. Ya, oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah kita harus memiliki hikmat.
Oke. Nah ini hikmat saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hikmat itu definisinya adalah penggunaan suatu pengetahuan yang benar. Dan lawan dari hikmat adalah kebodohan dan atau kebebalan. Foolishness, ya. KBB. Jadi ternyata Kamus Besar Bahasa Indonesia ini juga bicara tentang pengetahuan yang benar itu di Alkitab ada. Luar biasa ya Alkitab itu ya, luar biasa. Coba kita baca. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kita baca Yohanes 17 ayat 17. Gampang ingatnya ya. Yohanes 17 ayat 17. 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu siapa? Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dia. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita harus bangga saudara. Sebagai anak Tuhan. Kita harus bangga. Jangan sampai iblis mencuri. Ya, iblis menipu kita. Ah sudahlah kamu dosa taruh Tuhan-Tuhanan. Dosa gereja-gerejaan. Dosa pelayanan-pelayanan. Sini lu datang sama gue kasih duit banyak lu udah hidup enak. Oh sorry ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tidak bisa goyah saudara. Karena hidup kita tidak tergantung manusia. Hidup kita tergantung sama Tuhan. Amin. Saudara percaya gak hal itu? Saya kasih contoh. Anda pergi ke rumah sakit. Banyak diagnosa dokter. Saya banyak melayani orang di ICU di beberapa waktu yang lalu ya. Di Kalimantan dan beberapa teman di Jakarta juga. Sudah bilang wah sudah enggak lama. Tetapi Tuhan bisa mempanjang umur saudara. Di Alkitab ada satu tokoh. Siapa namanya yang negosiasi sama Tuhan minta panjang umur? Siapa namanya? Hizkia. Ada yang namanya Hizkia di sini? Oh enggak ada. Oke, nanti kalau punya anak kasih nama Hizkia ya. Oke. Yang benar punya cucu lagi nanti ya. Oke, puji Tuhan. Hizkia dia bilang, Tuhan tambah dong umur saya. Dikasih berapa? 15 tahun. Wah. Saudara yang hari ini sakit, merasa apa? Aduh Tuhan kayaknya gak kuat. Oh jangan Tuhan tolong saya. Saya percaya engkau pasti menolong saya sehat. Amin. Saya gak takut. Karena Tuhan saya itu besar. Dia menciptakan loh, yang gak ada jadi ada loh. Wow. Hebat saudara ya. Hebat. Ya. Oke, kita baca lagi beberapa ayat. Next. Ya, ini tentang hikmat ya. Jadi hikmat itu adalah pengetahuan yang benar. Ya. Coba lihat kiri kanannya nih kira-kira berhikmat nggak nih? Nah, coba mukanya meyakinkan nggak? Nggak meyakinkan. Ya, kalau nggak meyakinkan bertobatlah kau. Ya. Ya, Amsal 1 ayat 7. Kita baca sama 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa itu pengetahuan? Adalah firman Tuhan, Alkitab. Itulah pengetahuan. Firman itu kan berisi, Alkitab itu berisi firman Tuhan. Apa yang diucapkan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki itu ada di Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak pernah baca Alkitab atau baca Alkitabnya jarang, ya jarang pula kita juga untuk mengerti pengetahuan firman Tuhan. Loh gak bisa. Ada orang juga ini mohon maaf ya mungkin salah bicara atau bagaimana saya ngerti. Ah percuma deh baca Alkitab lu kelakuan lu juga kayak gitu. Loh bukan salah baca Alkitabnya, orang yang salah saudara. Kok Alkitab, jangan orang yang gak usah baca Alkitab deh, kok sama juga, nggak bisa begitu saudara. Baca Alkitab, orang yang selalu baca Alkitab memang belum tentu dia baik. Tetapi semakin dia baca, semakin dia dapat pengetahuan. Amin. Kemungkinan kecenderungannya dia jadi lebih baik itu bisa. Tetapi orang yang mengatakan gak usah baca Alkitab, udah pokoknya lu kelakuan lu baik, enggak jamin. No guarantee. Dari mana guidance-nya? Dari mana arahannya? Dari mana patokannya? Begitu persoalan datang dia pakai kekuatan manusia. Tapi kalau orang yang suka baca firman, apa kata firman Tuhan? Dia berkata, waktu aku sakit, yes aku percaya Tuhanku besar. Dia sanggup menyembuhkan aku, amin. Puji Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan, jarang baca Alkitab, batap masalah. Waduh mati aku, wah mati beneran wes. Wah cokot-cokot ini, wah cokot-cokot nih. Tapi kalau orang punya Tuhan, dia gak takut. Karena hidup kita di tangan Tuhan. Coba katakan kiri kanan, hidup kita di tangan Tuhan.
Oh, iblis dikalahkan saudara. Iblis dikalahkan saudara. Dia yang mengikat pikiran kita. Puji Tuhan. Oke, next ayat selanjutnya Amsal 2 ayat 6. 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Maka saya kasih di belakangnya quote-nya, firman Tuhan Alkitab, baca. Lalu lanjut Amsal 3 ayat 19 sampai 12. Sampai 20. 2, 3. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencar dan awan menitikkan embun. Amin. Firman Tuhan. Jadi dengan hikmat Tuhan dia meletakkan dasar menciptakan bumi ini. Jadi Tuhan itu punya ide yang luar biasa. Dia bisa mendesain bumi ini. Sehingga terjadi sirkulasi yang bagus. Ada hujan, ada panas ya. Amin. Coba kalau kita panas terus. Saya pikir warna kita berubah hari ini ya. Tapi puji Tuhan ada yang dingin gitu. Jadi agak dikit terang kita gitu ya. Haleluya. Nah itu kenapa? Karena ada Tuhan itu punya hikmat. Nah sama dengan kita. Kalau kita memiliki hikmat. Di tengah persoalan, di tengah pergumulan. Ada hikmat dari Tuhan, dari pertolongan Roh Kudus. Mengatakan kamu harus begini. Kemarin di ibadah UMAS Anugerah Storehouse ada kesaksian satu ibu. Dia di diagnosa beberapa bulan yang lalu. Katanya ada apa itu? Batu empedu. Waktu di ronsen pertama ada 10 katanya. Ada banyak ya Pak ya. Ada banyak katanya. Lalu berdoa dia. Dia berdoa dengan iman. Dengan hikmat Tuhan. Dapat hikmat bagaimana? Ya sudah doa saja. Jadi saudara, kalau saudara menghadapi masalah. Yang pertama datang sama Tuhan. Berdapat persoalan datang sama Tuhan. Ya, datang sama Tuhan. Nanti Tuhan akan menuntun. Roh Kudus akan memberikan hikmat pada kita. Apa yang harus kita lakukan. Dia berdoa sama anak-anaknya. Dia berdoa. 1 bulan kemudian di ronsen lagi. Hanya tinggal sekitar 10. Separuhnya. Tinggal sedikit lah, nggak dikasih tahu berapa. Tadinya dibilang 10 lebih, sekarang tinggal sedikit. Nah sedikitnya dokter juga nggak ngomong berapa. Dia berdoa. Baru anak-anaknya bilang, Mah kalau gitu gini aja, kalau udah memang itu turun hilang empedunya, udah kita doa aja jadi nggak usah operasi. Wah hebat, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Dia dahsyat saudara, Tuhan kita dahsyat. Dahsyat saudara. Di ronsen ketiga kali, mengecil sekali. Lalu dia konsul ke dokter jantung, ke dokter mana. Operasinya ditunda. Bingung dokternya. Ini, ibu minum obat apa? Oh saya enggak minum obat. Jadi ibu ngapain? Saya berdoa saja Pak. Dia belum tahu Yesus kita luar biasa. Haleluya ya. Yesus kita itu dahsyat saudara. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ada satu peristiwa di Alkitab, kita next slide. Ya. Ini kejadian dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi, maybe yes, maybe no juga ini orang-orang waktu itu ya. Coba kita baca ayatnya. Lukas 7 ayat 33 sampai 35. Ini tidak berhikmat. 2, 3. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, iya kerasukan setan itu. Tuh hamba Tuhan tuh kerasukan setan katanya. Ngomongnya kemana-mana gitu loh. Lalu 3, 4, kemudian anak manusia datang, Tuhan Yesus maksudnya. Ia makan dan minum, terus dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap, dia seorang peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. 35, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Ini maksudnya apa? Dia selalu melihat kekurangan orang lain. Melihat, menjudgment orang lain. Menghakimi orang lain. Wah Yohanes gini. Tapi dia not do something. Dia tidak berbuat sesuatu apapun. Pada mereka ini ahli Taurat yang tahu Taurat Tuhan atau tahu firman Tuhan. Tapi mereka masih tertutup mata rohaninya. Nah kita bersyukur. Ya, saat ini kita ada di zaman perjanjian baru.
Ya, di mana Yesus sudah mati buat saudara dengan saya yang juga nonton live streaming. Dan ada penolong kita yaitu Roh Kudus. Dia yang menguatkan kita, menolong kita, memberikan hikmat pengetahuan. Memberikan pencerahan dalam hidup kita. Nah, jadi Tuhan Yesus sudah bingung. Lihat si A begini, lihat si B begini. Makanya orang ini tidak punya dasar, tidak punya kekuatan yang kokoh. Ya. Tapi kalau dia tahu firman, dia bilang, oh enggak masalah. Tetapi lihat buahnya Yohanes Pembaptis, berapa orang dia baptis. Dia tidak lihat di situnya, yang dilihat makannya. Ini makan apa ya orang ini, belalang dimakan. Wah aneh ini orang. Paniki. Aduh. Itu enggak boleh loh Om. Ya paniki enggak boleh Om, enggak boleh terlalu banyak ya. Kalau ada ya apa boleh buat ya, oke. Lalu, nah jadi Tuhan Yesus berkata, hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Artinya menerima hikmat, kita menerima orang itu apa adanya, amin. Kita menerima apa adanya, dia mau seperti apa. Tetapi kalau Tuhan punya rencana dalam hidupnya, kita percaya Tuhan bisa merubah, amin. Tuhan bisa mengangkat kita. Coba kita pikir siapa sih kita ini sebelumnya 10 tahun, 15 tahun lalu. Mungkin orang biasa-biasa saja, mungkin tidak dimasuk dalam hitungan apapun. Tapi kita hari ini karena kita di dalam Tuhan, kita bisa menjadi orang yang diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Boleh minum dulu ya. Oke, yang ketiga, Alkitab itu membentuk karakter, ya. Supaya iman kuat, Alkitab itu membentuk karakter. Oke, kita baca Yeremia 23 ayat 29. Ini ayat saya dapat sekitar 18 tahun yang lalu. Dan saya tadi persiapkan khotbah dari beberapa hari yang lalu, Tuhan kasih tunjuk ini. Karena judul maybe yes, maybe no. Nah, Yeremia 23 ayat 29, 2, 3. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara, manusia tidak bisa merubah manusia. Mungkin bisa, bisa enggak. Tetapi firman Tuhan itu seperti palu, seperti api membakar. Ada orang yang enggak ada nginjili, enggak ada dengar firman, tapi Tuhan bisa datang menyelamatkan. Tuhan bisa pakai siapa saja tolong kita. Karena firman itu seperti api, firman itu seperti palu, menghancurkan hati yang keras, menghancurkan egois yang keras. Itu firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Nah, kalau orang tidak pernah baca firman, bagaimana dia tahu semua itu? Bagaimana dia bisa bertumbuh di dalam iman dan kerohaniannya? Ya, saudara kalau baca Alkitab jangan baca seperti baca koran, saudara ya. Mungkin saudara nggak usah baca, oke lah mau baca satu perikop, mau satu pasal, tidak ada keharusan mau baca berapa banyak. Yang penting di sini waktu saudara membaca, saudara mengerti message-nya, apa pesannya, itu jauh lebih penting. Bukan berapa banyak. Kau baca, apa tadi? Lupa, sudah kebanyakan kan gitu. Karena manusia itu punya memori nggak banyak, saudara. Ya. Saya belajar baca Alkitab sejak saya bertobat, itu belajar dari belajar satu ayat saja. Belajar baca satu ayat loh, bukan satu perikop loh. Karena berat, belum biasa. Belajar satu ayat. Itu katanya kalau satu ayat itu bisa 30 tahun itu. Enggak mari-mari ya. Nah, tapi dalam waktu terus berkembang, satu perikop. Dan sekarang saya stay di satu pasal satu hari. Plus doa, paling cepat 30 menit bisa doa satu hari. Saya tidak tahu saudara berapa kali, ada bahkan tidak pernah baca firman, tapi rajin masuk gereja. Sampai di gereja firman dibacakan oleh pendetanya lagi. Wah itu sudah terlalu saudara ya. Kita harus baca firman setiap hari. Nggak usah, wah banyak, itu langsung kesannya sudah langsung, udah malas gitu. Tapi kalau kita satu ayat saja. Oke, colek kiri kanan, satu ayat ya. Nah satu ayat saja, saya nggak terlalu, expectationnya terlalu tinggi lah. Satu ayat saja, satu hari dulu, coba. Nanti ketagihan. Nah, incip-incip istilahnya kalau kita makan incip. Coba ya, nah kemarin di Umas tuh banyak makanan incip-incip, jadi mau semua, kan enak. Sama dengan firman Tuhan, waktu kita baca kita, wow ini dia, keterusan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya ya. Jadi siap dibentuk oleh firman Tuhan ya. Siap dibentuk oleh firman Tuhan, puji Tuhan.
Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini kesimpulannya di Yosua 1 ayat 8. Ya, kita baca sama-sama. Kalau saudara mau perjalanan hidup saudara berhasil dan bahkan beruntung. Banyak orang yang berhasil tapi belum tentu dia beruntung. Ya. Yosua 1 ayat 8, 2, 3. Janganlah engkau lupa memberkatakan kitab Taurat atau firman Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa.